Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas awalan ya, jadi pendahuluan mengenai graph Fairer. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk kuisnya sendiri. Jadi untuk tugasnya itu nanti akan ada video tersendiri saja untuk pembahasannya karena supaya bisa lebih fokus akan feedbacknya ya. Jadi coba nanti diusahakanlah ada feedback untuk beberapa hal terkait mungkin kesalahan yang ada. Nah, oke. Jadi untuk yang pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai graph error. Jadi pada dasarnya adalah kita ingin menggambarkan suatu bentuk ya. Jadi dari suatu partisi ini bisa kita gambarkan menggunakan yang ini adalah graph error, terus yang ini adalah yang papan error ya. Dan menariknya adalah ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari sisi sifat-sifat dari partisi atau identitasnya menggunakan graph error ini. Jadi contohnya kita bisa membuktikan ini. Jadi banyak partisi dari N dengan penjumlah terbesar adalah R akan sama dengan banyak partisi dari N dikurang R, semua penjumlahnya kurang dari sama dengan R. Caranya bagaimana? Ya kalau kita lihat ya, penjumlah terbesarnya adalah R kan. Jadi misalkan ini ada sebanyak R, kalau ini kita hilangkan, jadi yang baris paling atas ini kita hilangkan, nah nanti kan di sini totalnya ada sebanyak N dikurang R, dan tidak mungkin ada penjumlah di sini yang lebih dari R. Makanya kita peroleh yang di sisi kanan dan bisa kita cek nanti dia akan menjadi pemetaan bijektif dari himpunan partisi yang menggunakan syarat ini ke himpunan partisi yang menggunakan syarat ini. Jadi menarik di situ. Dan kalau ini tadi kita menghapus baris paling atas, kita juga bisa menghapus yang kolom paling kiri. Jadi kolom paling kiri ini kan sebenarnya menunjukkan banyaknya penjumlah kan. Karena kan ya kalau misalkan ini ada sebanyak M, berarti kan otomatis ya penjumlahnya ada sebanyak M juga kan. Jadi ini menunjukkan banyaknya penjumlah. Dan kalau ini kita hapus, berarti kan totalnya nanti akan jadi sebanyak N dikurang M. Jadi bisa dilihat di situ, ini merupakan pemetaan dari himpunan partisi yang banyak penjumlahnya ada M ke himpunan partisi dari N dikurang M yang ini paling banyak penjumlahnya ada sebanyak M ya, dan bisa dicek juga kalau pemetaan yang terbentuk merupakan pemetaan bijektif. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan identitas yang dapat ditunjukkan dengan menggunakan graph error ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa lagi ya. Jadi ini salah satunya. Nah, seperti kalau kita punya matriks itu kan kita punya baris dan kolom kan. Di sini kita juga punya baris dan kolom juga. Jadi kalau kita lihat di sini baris dan kolomnya, kalau misalkan kita tukar ya kan, jadi baris jadi kolom, kolom jadi garis, itu kita sebut dengan konjugat. Jadi bisa kita lihat ya, kalau misalkan di sini ada ke bawah ini ada sebanyak M, terus ini banyak titiknya total ada N, berarti kan sebelah kiri ini bisa kita pandang sebagai banyaknya partisi dari N, di mana penjumlahnya itu ada sebanyak M ya. Jadi ini ke bawahnya kan ada sebanyak M. Nah, kalau kita tukar jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris, berarti kan ini kesininya ada sebanyak M, ya kan? Artinya apa? Kalau yang kita taruh paling atas, ini kan jadi penjumlah yang terbesarnya kan. Jadi bisa dilihat, ya dia akan menjadi suatu partisi dengan penjumlah terbesarnya adalah M. Nah, secara umum bisa kita tunjukkan pemetaan tadi dari himpunan dari partisi dari N, di mana penjumlahnya ada sebanyak M, ke himpunan partisi dari N, di mana penjumlah terbesarnya adalah M. Nah, kalau kita mendefinisikan pemetaan dengan aturan konjugat ini, jadi kita petakan ya, yang dari kiri itu nanti
ya kawannya itu jadi konjugatnya. Nah, itu dapat ditunjukkan bahwa pemetaan yang terbentuk adalah pemetaan bijektif dan kita peroleh identitas ini. Sebetulnya tidak harus ini sih. Kalau misalkan pemetaannya itu tidak harus yang bijektif ya. Jadi bisa juga kita coba definisikan jadi dari kiri ke kanan injektif, dari kanan ke kiri injektif juga. Jadi itu pun juga bisa kita simpulkan bahwa banyaknya elemen yang di himpunan yang di kiri akan sama dengan banyak elemen yang di himpunan di kanan. Nah, untuk latihannya bisa coba untuk ini ya dipelajari sendiri. Dan menariknya adalah kita ya kalau di matriks kan kita punya matriks simetris kan. Jadi kalau kita tukar baris ya di kolom-kolom jadi baris, atau kalau kita ambil transposnya jadi dirinya sendiri. Nah, di sini kita juga punya yang kita namakan dengan self conjugate. Jadi hasil conjugate-nya adalah dirinya sendiri, dan bisa kita tunjukkan bahwa ketika kita punya suatu partisi yang self conjugate, berarti kan kita punya satu titik di sini, ya kan? Panjang ke kanannya dan panjang ke bawahnya harus sama, karena ya ketika kita tukar posisinya kan mau nggak mau ya harus sama kan. Kalau beda nanti jadi hasilnya itu hasil konjugatnya itu akan berbeda. Jadi selalu kan seperti itu, kita punya di sini ke kanan dan ke bawah harus sama. Ini juga ke kanan dan ke bawah dia harus sama. Ini juga ya, ke kanan ke bawah dia harus sama. Terus yang di sini kita punya ke kanan dan ke bawah dia harus sama. Ini ke kanan dan ke bawah dia harus sama. Dan kalau kita lihat ada kesamaan seperti itu, jadi kan kita sama saja mempunyai misalkan ke kanannya K, ya kan? Ke bawahnya juga K kan? Terus kita punya satu yang di tengah kan? Kita punya K plus 1. Artinya apa? Kalau misalkan dia kita luruskan, jadi posisinya di sini kita luruskan, dia pasti akan menjadi suatu bilangan ganjil ya. Jadi banyaknya pasti ganjil kan. Kenapa? Karena ya itu tadi ke kanan dan ke bawah sama plus 1. Berarti kan 2K plus 1. Dan dia pasti berbeda. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari aturan pembuatan graph error-nya, jadi yang di sini kan tidak mungkin ke bawahnya lebih panjang lagi kan. Jadi pasti di sini berbeda. Jadi kita bisa membuat partisi dari mana? Himpunan partisi dari N yang konjugatnya merupakan dirinya sendiri. Nanti dengan aturan ini ya tadi ya. Jadi kita luruskan ini untuk bagian siku-sikunya. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya adalah ya banyaknya partisi dari N di mana penjumlah-penjumlah ganjilnya berbeda-beda. Jadi secara umum bisa kita tunjukkan pemetaan tadi merupakan pemetaan bijektif. Jadi ini salah satu hal yang menarik yang terkait dengan konjugat ya. Dan ada banyak yang ini ya, soal-soalnya untuk latihan, jadi bisa dicoba. Dan terutama ini, untuk soal yang belum ada jawabannya silahkan dicoba. Dan bagaimana dengan batas atas dari Pn? Karena banyak partisi dari N itu tentu merupakan fungsi naik, jelas itu. Karena kan ya bisa kita lihat lah. Kalau misalkan kita lihat seperti ini kan, banyak partisi dari 3 dan 4. Jadi kalau kita tambahkan 1 di bawahnya, ini 1 di bawahnya, terus 1 di bawahnya, ya kan? Berarti kan kita bisa lihat dia akan jadi partisi dari 4 kan? Jadi bisa dilihat seperti itu, dan tentunya ada partisi dari 4 yang tidak ada penjumlah 1 kan. Berarti kan ya bisa kita lihat kan. Jadi secara umum kalau kita punya banyak partisi dari N, kita compare dengan banyak partisi dari N plus 1, pasti yang N plus 1 lebih banyak. Karena alasan ini tadi ya. Jadi bisa kita tambahkan 1 lah di paling bawah sehingga ya kita peroleh nanti posisinya itu kita punya pemetaan injektif kan, dari himpunan partisi dari N ke himpunan partisi dari N plus 1. Dan menariknya adalah kalau kita lihat, nah di sini kita buat pemetaan di sini kan, jadi bisa kita peroleh identitas seperti ini. Jadi karena apa? Karena kita lihat hasil akhirnya di sini kan, jadi kita punya banyak partisi dari N yang setidaknya ada penjumlah 1 kan di sini ya.
Jadi kita peroleh seperti ini. Dan artinya apa? Nah, artinya adalah ya kalau kita compare dia dengan PN, PN kan ada yang penjumlah satunya, ada yang tidak kan. Jadi kita dapat nyatakan dia dalam jumlahan ini. Jadi banyak partisi dari N-1 ditambah dengan banyaknya partisi dari N yang tidak ada penjumlah satu ya. Jadi yang di luarnya ini tadi lah. Jadi itu, dan berarti kan dari sini saja sudah kelihatan kan dia merupakan fungsi naik, hanya saja batas atasnya seperti apa ya. Nah, ini menariknya adalah bisa kita hubungkan dengan barisan Fibonacci, ya kan. Jadi kalau kita lihat PN ini kan fungsi naik tadi, terus kita ingin melihat batas atasnya yang ternyata ada hubungannya dengan barisan Fibonacci. Jadi kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut terkait barisan Fibonacci, dapat cek Menara Ilmu Matematika Diskrit di matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Di situ sudah cukup lengkap, dan bahkan kalau kita lihat barisan Fibonacci itu kan ya ada relasi rekursifnya ya. Jadi ya tentang relasi rekursif pun juga ada di Menara Ilmu tadi kan. Jadi bisa dilihat di sana bagaimana cara convertnya. Karena secara umum, meskipun kita punya relasi rekursif seperti ini, jadi F00, F11, dan seterusnya, dan kita punya jumlah dari dua suku sebelumnya kan di sini, dan kita bisa mencari sebetulnya fungsi dari Fn ini secara umum seperti apa. Jadi Fn sama dengan yang melibatkan N saja ya, jadi yang tidak melibatkan suku yang sebelumnya, itu juga bisa dicari. Kalau tertarik bisa cek di Menara Ilmu Matematika Diskrit sekali lagi ya. Jadi di sini awalnya kan kita punya di sini ya. Jadi kita punya PN sama dengan PN dikurang 1 ditambah dengan ini tadi ya. Dan kita ingin membuat perbandingannya dengan relasi yang rekursi tadi ya, dari Fibonacci tadi. Jadi kita cek, nah kita bandingkan banyaknya partisi dari N dengan tidak ada penjumlah 1 dengan PN dikurang 2 kan. Dan mau ditunjukkan bahwa mereka, nah ini perbandingannya. Jadi banyaknya partisi dari N-2 akan sama dengan banyaknya partisi dari N setidaknya ada penjumlah 2. Bagaimana caranya? Ya kalau tadi yang PN dikurang 1 kan kita ini ya. Jadi dari PN dikurang 1 ke PN itu kan kita tambahkan 1 kan. Nah, di sini kita tambahkan yang paling bawah nanti ada 2, tapi ya yang jadi masalah adalah duanya di sini kan bisa ini ya, karena kalau misalkan ada partisi dari apa penjumlahnya 111 kan berarti duanya nggak mungkin paling bawah kan, jadi agak di atasnya. Jadi untuk lebih mudah ya bisa kita lihat. Jadi misalkan untuk N-nya sama dengan 6 ya. Jadi N sama dengan 6, banyak partisi dari 6. Itu kan ya ada, bisa kita lihat lah yang ada duanya ya. Jadi bisa kita lihat di sini kita punya, kalau kita bandingkan dengan N sama dengan 4, 4 itu kan berarti 4 ya kan, 2 tambah 1 tambah 1, 3 tambah 1, 2 tambah 2, dan 1 semua kan. Jadi banyak partisi dari 4 kan pas 5 di sini ya. Nah, kalau misalkan kita paksa ada penjumlah 2, jadi di situ, nah, jadi kita peroleh kan ini jadi ini kan. Karena ya duanya nggak mungkin ditaruh paling bawah ya. Jadi duanya kan, karena ini satu semua kan, duanya taruh di atas. Nah, di sini ada 2, jadi sama posisi duanya. Terus di sini karena 3 tambah 1, kita tambahkan 2 di sini. Terus ini juga kita tambahkan 2, ya kan? Terus ini juga kita tambahkan 2. Jadi kita peroleh suatu pemetaan kan dari himpunan partisi dari N dengan himpunan partisi dari N dikurang 2. Dan kita bisa menyatukan semua part 1 dan sebuah penjumlah 2, jadi kita punya 4 partisi dari 6 yang tidak memuat penjumlah 1. Jadi bisa dilihat satunya ini disatukan dengan satu yang penjumlah 2. Jadi bisa dilihat ya. Ini kan ada satunya ada 4.
tambahkan ke sini 4 tambah 2 6 ya. Makanya kita peroleh 6 di sini. Oke ya. Jadi alasannya kenapa? Karena kita ingin membuat yang hubungan. Nah, ini 2 ini ya tadi ya. Jadi hubungan yang bagian sini tadi. Nah, kita ingin melihat hubungan ini ya. Alasannya kenapa kita melakukan algoritma yang di bawah di sini kan. Terus di sini satunya kan ada 2 ya. Terus ditambahkan ke salah satunya di sini berarti jadi 4 ditambah 2 kan. Berarti jadi yang sini. Terus di sini kita punya ini 1, ini ditambahkan ke sini kan berarti ini jadi sini. Ini jadi ini ya. Ini jadi ini tadi. Terus di sini ini tidak ada jadi tetap di sini. Terus yang bagian sini ini juga tidak ada ya. Berarti ini tetap ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini hanya ada 4 ya berarti ya. Jadi bisa kita lihat pemetaannya seperti itu. Nanti kita peroleh. Nah, untuk fungsinya di sini, nah kita punya yang tidak ada penjumlah 1 di sini masih ditambah dengan sesuatu kan. Karena ini bisa kita lihat pemetaannya bukan injektif. Jadi masih yang bagian P N dikurang 2 ini lebih banyak daripada yang banyak partisi dari N yang tidak ada penjumlah 1. Ya, untuk sisanya di sini tambahannya apa ya? Ya, nanti ini ya bisa dicek sendiri. Tapi kata kuncinya itu tadi ya. Jadi kita ternyata ketika kita bandingkan banyak partisi dari N yang tidak ada penjumlah satunya, ternyata dia lebih sedikit atau kurang dari ya banyak partisi dari N dikurang 2. Jadi artinya apa? Ya banyak partisi dari N, ini kan jadi ini tadi jumlahan, dan yang bagian ini dia kurang dari yang ini kan. Makanya kita peroleh yang Pn ini akan kurang dari atau sama dengan Pn dikurang 1 ditambah Pn dikurang 2. Jadi kita peroleh apa? Kita peroleh ternyata jadi banyaknya partisi dari N akan kurang dari atau sama dengan bilangan Fibonacci ke N plus 1. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita buktikan saja menggunakan induksi matematika kan. Jadi untuk P0 sama P1 jelas ya. Jadi bisa kita lihat dan kita asumsikan benar. Jadi ini menggunakan induksi kuat. Jadi andaikan dia benar untuk setiap N yang kurang dari K, maka akan ditunjukkan untuk N sama dengan K kan. Dan tentunya K-nya di sini ini ya lebih dari sama dengan 2 ya. Karena kan starter awalnya kan sudah dibuktikan di situ. Jadi kita punya dari sifat sini, ketika N kita ganti K, kita peroleh PK dikurang dari sama dengan PK dikurang 1 ditambah PK dikurang 2. Padahal ini kurang dari, ya suku ke K ya, dari barisan Fibonacci. Terus ini juga kurang dari suku ke K dikurang 1 ya. Jadi kita peroleh dia akan kurang dari sama dengan FK ditambah 1. Jadi kita peroleh batas atas dari ya ini tadi banyaknya partisi dari K. Itu salah satu hal yang menarik dan terkait ya dengan itu tadi. Dan terakhir, nah ini belum terakhir sih ini. Jadi kita membahas satu bijeksi lagi. Jadi di sini kita punya suatu partisi yang sangat berbeda. Jadi maksudnya sangat berbeda apa? Kalau kita punya berbeda itu kan artinya selisihnya 1 ya. Jadi minimal 1 lah. Supaya berbeda kan. Jadi kalau tidak sama itu kan, dan konteksnya di himpunan bilangan bulat, berarti kan konteksnya ya seperti itu tadi. Dan bisa kita cek, contohnya kalau misalkan N-nya sama dengan 11, terus kita punya penjumlahnya sangat berbeda, selisihnya lebih dari 1, berarti kan kita punya 11. Di sini seharusnya ini ya 10 plus 1 itu kan tidak masuk ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kita punya 10 plus 1 seharusnya tidak masuk di sini. Karena selisihnya kan setidaknya 2 kan. Jadi seharusnya kita tidak punya ini. Kita punya 11, 9 plus 2 iya ya. Karena selisihnya, mohon maaf.
10 plus 1 iya, karena 10 dikurang 1 itu 9. Jadi jelas ini selisihnya lebih dari setidaknya 2 lah. Jadi benar ini masuk. 11, 10 plus 1, 9 plus 2, 8 plus 3, ya. 7 plus 4, iya kan, selisihnya setidaknya 2, 7 plus 3 plus 1, 6 plus 4 plus 1. Dan yang bukan adalah ini, kenapa? Karena 2 dan 1 ini selisihnya hanya 1, jadi dia tidak sangat berbeda. Terus yang bagian ini juga ya, 6 plus, ya kita punya 6 plus 5, itu kan juga 6 dan 5, selisihnya tidak hanya 1 kan. Di sini 6, 3, 2, ini yang jadi masalah 3 dan 2-nya. Terus yang di sini 5 dan 4-nya ya. Karena 5 dan 4 selisihnya hanya 1. Terus di sini 3 2-nya, karena 3 dan 2 selisihnya juga hanya 1. Jadi kita peroleh dari sifatnya adalah kita punya banyak partisi dengan penjumlah yang sangat berbeda akan sama dengan yang di bawah ini. Nah, alasannya kenapa? Jadi ini sudah ditunjukkan dari tahun 1980 ya. Jadi kuncinya adalah gini. Jadi intinya adalah kalau kita punya suatu partisi dengan penjumlahnya ini sangat berbeda, jadi kita coba urutkan. Nah, kita urutkan dan karena selisihnya minimal 2, setidaknya 2, berarti kan bisa kita buat geser. Nah, ini jadi geser 1, geser lagi, geser lagi. Jadi seperti itu. Dan setelah itu kita setting supaya paling bawahnya ini 1, ya kan? Dan kita buat ya garis pemisah. Ya. Jadi karena ini alasannya kenapa? Karena dia sangat berbeda kan. Terus kita buat garis pemisah. Jadi ini contohnya ya. Dan terakhir adalah kita ingin targetnya yang di sisi kanan ini kan. Jadi karena targetnya sisi kanan ini ya berarti endingnya apa? Kita coba atur ulang yang di bagian kanan supaya cocok dengan yang bagian ini dulu. Jadi kita urutkan supaya kelihatan. Jadi banyaknya yang genap berapa, yang ganjil ada berapa ya. Jadi kata kuncinya itu, jadi kita ya buat tangga karena dia sangat berbeda. Kita setting di sini 1, terus kita belah, terus kita urutkan. Jadi supaya kelihatan. Jadi ada berapa yang ganjil, berapa yang genap. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini contohnya. Jadi setelah kita urutkan ulang yang sisi kanannya jadi seperti ini. Jadi kita peroleh ya ini merupakan suatu pemetaan yang bijektif. Dari himpunan partisi yang syaratnya sebelah kiri dengan himpunan partisi yang syaratnya sebelah kanan. Jadi itu menariknya ya. Nah, ini bisa direnungkan ya. Kenapa kok bisa seperti ini, kan? Nah, dan ini juga kenapa kok invertible? Ya. Itu hal yang penting juga untuk direnungkan. Jadi ya saya hanya menjelaskan idenya, tapi secara keseluruhan kan nanti bisa direnungkan sendiri ya. Jadi kenapa kok itu betul-betul pemetaan bijektif kan berarti artinya kan bisa kita cari inverse-nya kan, dan inverse-nya juga merupakan suatu fungsi ya. Nah, itu. Terakhir untuk yang di video ini, jadi sekali lagi untuk yang feedback, yang latihan, yang tugas itu nanti kita akan coba bahas di video yang selanjutnya. Jadi ini 3.5 tentang bilangan segi 5 Euler. Jadi kita punya teoremanya berbunyi seperti ini ya. Jadi kita punya banyaknya partisi dari N dengan banyaknya parts yang berbeda genap akan sama dengan banyaknya partisi dari N dengan banyaknya part yang berbeda itu ganjil ditambah dengan suatu EN. Jadi EN-nya ini menariknya adalah dia berbentuk seperti ini dan ini tentunya sudah cukup familiar ya dengan kita ya. Jadi ini bilangan apa nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi sebelumnya kita akan membahas mengenai bilangan segitiga. Jadi bisa dilihat kita punya 1 di sini, terus kita tambahkan 2, tambahkan 3, tambahkan 4 dan seterusnya kan. Jadi itu bilangan segitiga. Terus yang bilangan segi 5 bagaimana? Jadi seperti kita menambahkan suatu bilangan segitiga. Jadi bisa dilihat ini 1,
Ini 3, ini kan bilangan segitiga ya. Terus di sini kita punya setelah 3 6, terus setelah itu 10 kan. Jadi kita punya bilangan segitiga. Terus di bagian bawah ini, nah kalau kita lihat, jadi ini juga berbentuk suatu apa? Persegi ya. Jadi kalau misalkan kita melihat segitiganya tidak sampai yang paling bawah, jadi bisa kita lihat bawahnya ini persegi, terus bawahnya ini juga persegi ya, dan ukurannya dia kan nambah satu-satu. Nah di sini juga, jadi ini bilangan segitiga, ini kan 1, terus ini masih 1 ya, terus ini 3, terus setelah itu 6 ya di situ. Jadi bisa kita lihat dia bilangan segi 5, ya kan? Merupakan jumlahan bilangan segitiga plus suatu bilangan persegi, atau kita juga bisa melihat kalau di sisi seperti ini dia menjadi persegi panjang, ya sama saja ya. Jadi panjangnya di sini J dikali lebarnya kan J dikurang 1. Makanya kita nyatakan di sini dia yang segi 5-nya itu sama dengan, kalau ini posisinya ini ya, dia memandangnya sebagai persegi panjang ditambah segitiga yang atas yang full ya tadi ya. Jadi persegi panjangnya ini J dikali J dikurang 1, terus ini segitiganya ya. Jadi segitiganya persis, jadi bilangan segitiga ke berapanya sama dengan ini segi 5 ke berapanya. Dan titik-titik ini kalau kita punya segi 5, jadi bisa kita pandang misalkan miring gitu kan, terus nanti titik-titiknya dijatuhkan ke bawah. Jadi kita peroleh bentuknya seperti ini kan. Jadi bisa kita lihat ini bilangan segi 5, dan kalau kita lihat ini ya tadi kan, jadi ini segitiganya, terus ini persegi panjangnya kan. Ini juga sama, ini segitiganya, terus ini persegi panjangnya. Ini bagian segitiganya, terus ini bagian persegi panjangnya. Ini juga sama. Jadi di situ, dan bisa kita lihat graferernya ini merupakan ya partisi dengan penjumlahnya semuanya berbeda ya. Jadi penjumlahnya ada 1, terus di sini ini kan 1, di sini 3 tambah 2 ya kan. Jadi kalau ngelihatnya kan per barisnya ya. Jadi ini 3, terus ini 2. Terus di sini adalah 5, 4, 3 kan. Kita punya di sini 7, 6, 5, 4 kan, dan seterusnya. Dan kita lihat jadi partisi-partisi ini ada spesialnya yang kita sebut nanti dengan Euler pentagonal number theorem. Jadi pentagonal theorem ya. Jadi teorema bilangan segi 5 Euler, dan ini bisa kita lihat dengan cara membuat suatu pemetaan bijektif antara partisi dengan yang sisi ini ya. Jadi berbeda sejumlah genap pada satu sisi, dan yang satunya ke ini. Jadi banyak penjumlah berbeda dengan sejumlah ganjil. Di contohnya kalau misalkan kita punya bentuk seperti ini, ya kan? Jadi kita punya partisinya. Nah ini yang paling bawah ini kita sebar satu-satu ya di sisi kanan kan. Jadi ini kita sebar satu-satu di sisi kanan, terus ini juga kita sebar satu-satu di sisi kanan kan. Jadi kalau misalkan dia kelebihan gimana? Ini kan ada 4, di sini ada 2 ya. Jadi kita taruh di bawah satu-satu kan. Nah ini kita bisa melihat, jadi contoh pertama dan kedua ini partisinya sama ya. Jadi bisa dilihat di sini kita punya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Jadi ini 8 tambah 7 tambah 5 ya. Ini juga sama kan, 8 tambah 7 tambah 5. Jadi bisa dilihat pemetaannya dia bukan pemetaan bijektif, karena ada yang sama ya di situ. Dan bagaimana cara melihat kapan dia sama, kapan tidak kan? Terus bagaimana cara ya ngeceknya ya? Jadi kalau kita bisa lihat arah sebaliknya, kalau kita ambil satu titik dari yang ini paling besar, ya kan, terus kita buat baris yang terkecil baru. Nah, bilangan yang terbentuk dari titik yang dipindahkan kan jadi ini kan, jadi bilangan yang dibedakan oleh sebuah titiknya.
Jadi kita bisa memindahkan diagonalnya saja. Jadi yang kita lihat ini hanya bagian yang bentuk diagonal kan. Jadi supaya lebih mudah kan. Tapi pertanyaannya adalah ya ini tadi ya, karena ada yang sama kan, terus kapan kita mindahnya kan? Jadi ketika ya ini yang paling kanan itu lebih kecil dari baris yang sebelumnya. Jadi contohnya misalkan seperti ini kan. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk yang nah seperti ini, jadi itu akan mengingatkan kita pada bentuk apa? Bentuk ini. Jadi bentuk bilangan segi 5 ya. Jadi bisa dilihat ini bentuk-bentuknya tadi ya. Jadi bilangan segi 5 bentuk-bentuknya. Jadi kalau kita hanya fokus pada diagonal yang ada di part yang terbesar, nah yang beberapa part awalnya dia akan membentuk bilangan segi 5 kan. Jadi kenapa tadi kita membahas bilangan segi 5? Karena muncul di graf pattern-nya. Makanya kalau kita lihat di sini, jadi ini ya, jadi ini kan bisa kita pandang sebagai suatu ya bilangan tertentu lah. Jadi bisa kita lihat dia ada suatu transformasi di mana ya ini tadi. Jadi kita ada sesuatu tambahannya. Jadi kita bisa lihat nanti banyaknya penjumlah berbeda yang genap akan sama dengan banyak partisi dari N dengan banyak penjumlahnya berbeda ganjil ditambah dengan suatu EN ya. Jadi ya EN-nya muncul karena alasan ini tadi kan. Karena ada bentuk-bentuk yang seperti ini kan. Jadi ya awal mulanya karena kita mendefinisikan suatu pemetaan di situ dan ternyata dia bukan pemetaan injektif. Jadi ada dua yang jadi sesuatu yang sama dan ternyata sesuatu yang samanya itu ya kita peroleh karena ini tadi ya, karena ada hubungannya dengan yang bilangan segi 5 tadi kan. Jadi bisa dilihat kan di sini kan. Jadi ada bagian yang seperti itu tadi ya. Kalau misalkan masih bingung nanti coba direnungkan dulu gimana cara kerjanya. Jadi supaya kelihatan dia bentuknya seperti apa ya. Dan bisa dilihat kan ini cukup banyak sebenarnya. Kalau misalkan coba untuk memahami terus lihat latihan soalnya, itu sudah lumayan lah dari sisi waktu ya. Oke, jadi itu saja untuk video yang ini. Nah, untuk yang video selanjutnya, saya rasa sebelum kita masuk ke bagian fungsi pembangkit dari suatu partisi, nanti akan kita bahas terlebih dahulu untuk yang ini tadi ya. Jadi untuk yang tugasnya yang kemarin. Jadi saya belum selesai untuk mengecek satu persatu ya. Jadi supaya inilah supaya kelihatan lah. Oh ini belum pahamnya di bagian mana gitu kan. Jadi nanti ya tentunya ini ya kita bahasnya secara umum saja ya. Jadi ya sisi-sisi positifnya itu kan apa saja, idenya seperti apa kan, dan mungkin ada mistake-nya di mana ya. Jadi itu saja targetnya. Oke, jadi itu saja untuk video ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bisa dipahami ya. Sisanya banyak hal harus belajar sendiri dan coba melihat referensi ya. Karena kalau tanpa latihan ya tentunya agak susah kan. Jadi latihannya juga bisa dicoba supaya meyakinkan diri kalau memang benar sudah paham ya. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.